Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mutiara Damayanti dan di sini saya akan memaparkan tentang sistem informasi manajemen bab 8 yaitu informasi dalam praktik. Nah, nanti di sini ada 8 subbab, langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Jadi, pada tahun 1961, di Ronald Daniel dari Mickey and Company memperkenalkan istilah CSF atau Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan. Nah, faktor penting penentu keberhasilan atau CSF ini adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Kemudian yang kedua, itu ada sistem pemrosesan transaksi. Ini dari bab yang sebelumnya juga udah ada. Ya, sekali lagi diulang, istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data dan menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut lagi bagi para pengguna terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, informasi yang mengalir ke lingkungan itu juga memiliki arti penting. Sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Lalu yang ketiga ada sistem informasi organisasi. Nah, di sini ada 5 bagian nih. Ada sistem informasi pemasaran atau marketing information system yang memberikan informasi berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Kemudian yang B, sistem informasi sumber daya manusia, Human Resource Information Subsystem, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Lalu yang D ada sistem informasi keuangan atau Financial Information System, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu yang kelima ada sistem informasi eksekutif atau Executive Information System (AIS), adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang subbab keempat itu ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM) adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Kemudian data warehousing. Jadi istilah data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Kemudian data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru. Kemudian ada data yang dapat diambil dengan mudah dan data sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Nah, data warehouse sendiri adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Jadi intinya data warehousing itu kayak gudang data gitu. Kemudian yang keenam, ada penyampaian informasi. Nah, unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyimpanan data warehousing tadi, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna untuk penyampaian informasi ke penggunanya. Kemudian yang ketujuh adalah OLAP. Jadi OLAP itu kayak Online Analytical Processing. Segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang digunakan untuk menarik data dari
tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Itu OLAP, Online Analytical Processing, yang memungkinkan para pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web, dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Nah, dari OLAP ini terdapat dua pendekatan, diantaranya ROLAP dan MOLAP. Kalau yang ROLAP itu Relational Online Analytical Processing, itu menggunakan suatu manajemen basis data relational standar. Kemudian yang MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, yang ke-8 nih, yang sebab terakhir ada data mining. Itu adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar untuk melakukan data mining, yaitu yang pertama, verifikasi hipotesis atau hypothesis verification dilakukan dengan cara melakukan hipotesis terhadap antar data itu. Kemudian penemuan pengetahuan atau knowledge discovery, ketika sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse untuk mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.